Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Raras Widya Daryanto. Dan saya Anastasia. Saya Maudi. Saya Julie. Saya Frina Nulis. Jadi kami ingin mewawancarai salah satu tempat percetakan di daerah Cililitan. Mari ikuti kegiatan kami. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita bakal wawancara salah satu pemilik fotokopi. Bisa perkenalan diri, Pak? Bisa ya. Ya. Saya Raras bersama rekan saya Evelyn. Bapak siapa? Saya Safi. Oh, Syafi. Iya. Kita mau nanya-nanya sedikit tentang fotokopiannya, boleh, Pak? Boleh. Jadi ini bisa ceritain sedikit gak, Pak, tentang awal mulanya fotokopian ini? Awal mula berarti dari mulai saya buka usaha ya. Iya. Bukannya itu awalnya dari tahun 2018 ya. 2018 bulan Januari, bulan Maret. Jadi 9 Maret 2018 saya mulai merintis usaha ini untuk tempatnya, karena ini bukan punya saya, otomatis kan tempatnya sewa. Iya. Nah, terus dengan modal yang minim, saya coba memberanikan diri untuk membuka usaha fotokopi, karena emang basic dasarnya saya dulu bekerja di fotokopi gitu kan, sebagai operator komputer seperti itu. Untuk pertama kali mulai nih, Pak, kan pasti ada orang-orang baru tahu. Itu pas awal mulai lebih banyak keuntungan atau kerugian ya? Wah, ya pasti rugi. Untuk start awal itu adaptasinya kurang lebih saya 3 bulan ya, untuk perkenalan 3 bulan ya. Mulai hari pertama belum ada pembeli, hari kedua baru ada 1-2 orang lah yang print gitu kan, yang minta tolong untuk pengetikan, karena kita terima jasa pengetikan juga. Kurang lebih 1 bulan itu konsumen bisa dihitung dengan jari ya, selama 1 bulan ya, karena kan di daerah sini ini bukan fotokopi, bukan satu-satunya, sebelumnya sudah ada gitu kan fotokopi. Nah, karena sebelum saya memutuskan untuk buka di sini, awalnya saya survei dulu ya. Saya melakukan survei, saya coba pelajari kira-kira rame nggak gitu kan, seperti itu. Nah, melihat karena di sekitar sini banyak sekolah, saya pikir ini peluang usaha bagus ya, walaupun sudah banyak fotokopi, tapi untuk buka usaha fotokopi saya rasa bagus karena banyak sekolah, terus juga lingkungan masyarakatnya juga padat seperti itu. Nah, dari situ saya mulai coba cari-cari informasi gitu kan, seperti itu. Nah, baru mulai 3 bulan tuh udah mulai lumayan tuh, udah mulai banyak yang pada tahu kan, udah mulai banyak yang mengenal. Jadi mulai udah lumayan tahun masuk bulan keempat itu udah mulai lumayan seperti itu. Terus proses selama menjalankan usaha ini ada kayak kesulitannya nggak? Oh, banyak kesulitannya, terutama dari segi modal ya. Ya. Karena kan saya modalnya pas-pasan nih. Iya. Mau tahu modal saya berapa? Boleh berapa, Pak? Kalau Ya. bisa disebut. Kalau untuk modal yang benar-benar pure saya punya duit, awal mula ini kurang lebih ada 5 juta saya punya modal. Oke. Nah, sementara kan Anda tahu sendiri ini untuk buka usaha ini modalnya nggak sedikit. Iya. Nah, untuk sewa tempat aja 20 juta. Nah, mesin fotokopinya itu seharga 20 juta juga. Dari situ udah ketahuan 40 juta. Belum komputer, printer, meja komputer, etalase dan lain sebagainya. Kalau dikalkulasi itu untuk barang-barang hampir 50 juta ada. Ya, seperti itu. Nah, sisanya bagaimana? Nah, saya coba cari pinjaman. Pinjamnya bukan ke bank, karena saya nggak punya jaminan dan nggak mau juga saya seperti itu, karena resikonya sangat besar buat saya. Ya, karena nggak ada yang bisa saya jaminkan buat ke bank. Paling saya punya BPKB motor gitu kan, seperti itu. Nah, akhirnya saya coba cari pinjaman karena kebetulan saya ngajar juga, saya coba cari pinjaman di koperasi juga. Kebetulan koperasi lagi nggak ada duit, saya nggak dapat juga.
Akhirnya ada beberapa yang kasih pinjaman dan jumlahnya nggak begitu banyak sih. Ada yang banyak tuh saudara saya ada. Nah dari situ saya kumpulin. Nah saya kan masih bekerja di fotokopian yang lama tuh. Iya. Nah dari gajian itu saya coba alokasikan buat kayak beli printer, beli meja komputer, kemudian bertahap. Saya coba cicil-cicil ke barang dulu gitu kan, beli etalase dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Berarti proses ngejalanin saat buka usaha ini nggak gampang Enggak gampang. Jasanya selain print fotokopi ataupun itu ada apa lagi ya Pak? Pengetikan bisa, desain, kemudian ada cetak-cetak undangan. Itu juga bisa Pak? Bisa, undangan, brosur, banner, seperti itu. Sebenarnya basicnya saya di jasa percetakan sih awalnya. Pernah nggak sih waktu Bapak ngadain kayak, kan ini ada desain percetakan ya? Ada desain. Ada pemesanan dari perusahaan besar atau mungkin undangan yang banyak gitu Pak? Di sini ya? Iya. Selama saya jalanin usaha? Iya. Kalau dari perusahaan yang benar-benar perusahaan besar kayak Pertamina belum ada ya. Iya. Ada ya paling 1-2, cuma orderannya bukan orderan besar, cuma sebatas fotokopian. Tapi kalau yang sifatnya orderan yang besar itu ada dari sekolah, paling sekolah tempat saya ngajar gitu kan, karena saya ngajar juga di salah satu sekolah ya di swasta. Iya. Seperti itu ya, paling orderan rutin itu dari situ. Nah itu salah satu kenapa saya memberanikan buka usaha fotokopi dengan modal pas-pasan, karena saya punya istilahnya customer tetap untuk cetakan gitu kan, seperti itu. Makanya saya memberanikan diri untuk itu. Nah di masa pandemi kayak new normal kayak gini kan pasti banyak kesulitannya ya Pak. Saat itu apa aja sih kerugian di sana? Kalau sekarang pas yang anak sekolah udah belajar 100% gitu udah mulai lumayan ya. Kalau yang kemarin-kemarin berasa banget, terutama yang lockdown itu yang benar-benar berasa ya. Sampai kita hampir nggak mampu membayar untuk internet, karena kan kita internet udah pasang dari pertama gitu kan. Sampai waktu itu ada tunggakan IndiHome itu 2 bulan ya, dan hampir diputus. Nah akhirnya saya coba cari cara untuk supaya internet itu bisa kebayar, karena emang benar-benar berasa yang hampir setahun kemarin tuh lockdown kan, kita pandemi kan 2 tahunan ya, udah tahun lebih malah ya, udah 2 tahunan lebih. Nah tahun yang pertama itu yang benar-benar sulit karena lockdown, sekolah libur kan, kantoran WFH. Otomatis ya palingnya orang-orang yang sekitaran sini aja gitu kan, karena yang dari luar-luar itu kan nggak bisa masuk ke dalam sini. Yang biasanya dia kirim WA, kerjaan lewat WA gitu kan, ke sini tinggal ngambil, karena aksesnya nggak bisa, otomatis dia nggak ngasih kerjaan gitu kan, seperti itu. Oke. Nah tadi kan Bapak udah menceritakan keuntungan dan kerugian pas Bapak memulai usaha ini. Nah sekarang kita mau tahu kerugian dan keuntungan apa sih yang Bapak dapatkan dalam 1 minggu sampai 1 bulan terakhir ini? Saat ini apa kemarin-kemarin? 1 bulan terakhir ini lah. 1 bulan terakhir. Kalau 1 bulan terakhir ke sini dibilang kerugian sih alhamdulillah nggak ada ya, karena kan udah mulai rame gitu kan, anak sekolah udah masuk dan hampir boleh dibilang nggak ada kerugian lah ya, nggak ada kerugian. Cuma kalau dibilang keuntungan bersihnya berapa per harinya itu belum bisa kita prediksi, karena kan kita tambal sulam masih ya sifatnya, karena kan kemarin itu kan udah bener-bener habis, stok barang juga udah bener-bener menipis gitu kan, sehingga dapat duit yang sekarang ini untuk menambal atau kita belanjakan buat barang lagi gitu kan, seperti itu. Oke. Nah kalau misalkan lagi rame banget fotokopinya, kira-kira itu keuntungan yang didapatin sehari itu berapa? Omset kali ya, bukan keuntungan. Iya, ya, karena kita beda kayak penjual nasi goreng, bubur ayam, ataupun tukang gado-gado. Kalau mereka kan kita ketahuan, misal mereka sehari modal belanja berapa gitu kan, ketahuan nanti hari itu dapatnya berapa kan, bisa diambil keuntungan. Tapi kalau kita nih fotokopi nggak bisa dihitung per hari keuntungan ya. Jadi sifatnya baru kita ketahuan keuntungan itu nanti ada berapa, paling
antara seminggu atau 1 bulan ya, seperti itu. Kalau untuk harian, kalau lagi rame, apalagi masa-masanya KJP gitu, kita bisa tembus di angka 1 jutaan ada ya per hari ya, per hari 1 juta. Minim banget kalau untuk saat ini bisa di atas 300.000 untuk saat ini ya. Pasca sekolah masuk 100% itu alhamdulillah transaksinya bisa mencapai di atas 300.000, di bawah 1 juta, di atas 300.000. Kalau kita ambil rata-rata ya, bisa kisaran 500 ribuan ada ya. Oke, baik. Nah, untuk yang ini lagi saya tambahan, biasanya kalau hari Minggu itu yang lumayan. Hari ini kan hari Minggu nih ya, itu lumayan malah dibanding dengan hari-hari yang lain seperti itu, dan bisa kadang-kadang tembus di angka 1 jutaan. Seperti itu, bahkan bisa lebih. Baik, makasih Pak udah menjelaskan tentang Sudah cukup, ya. Iya, udah cukup. Terima kasih sudah menjelaskan tentang usaha yang Bapak rintis. Terima kasih juga Bapak Sama-sama. udah ngizinin kita buat wawancara di sini gitu. Untuk kurang lebihnya kita mohon maaf ya Pak. Ya, makasih ya semuanya ya sudah. Semoga dengan adanya video ini usaha Bapak bisa lebih tersebar luaskan, lebih banyak customer. Udah, sekian, terima kasih dari kami. Selamat siang semuanya. Bye. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be trying